untuk memahami sifat berikutnya, kita lihat 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Nih, sebenarnya apakah sama dengan 2 ya dikali 3 dulu baru dipangkatkan 3? Kalau kita mau menghitung, kita buktikan dengan dihitung aja. 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 dikali 2 ada berapa? 8. Sementara 3 dipangkatkan 3 berarti 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Nah, kalau 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 6-nya dipangkatkan 3. Ini kalau kita mau membuktikannya pakai dihitung. 6 dipangkatkan 3 berarti kan 6 dikali 6 dikali 6. 6-nya ada berapa? Ada 3. Kalau mau dihitung ya boleh. 6 kali 6 36 misalnya kita mau hitung. Dikali 6. Nah, kalau mau coret-coretan gampang. 30 dikali 6. 3 kali 6 18. 18 berarti tambah 0 karena tadi 30, 180. 6 kali 6 36. 180 ditambah 36 berarti 216. Nah, sekarang ini 8 dikali 27. Ya udah 8 dikali 20 dulu. 8 dikali 2 berapa? 8 dikali 2 16. Berarti 160. Nah, terus sekarang 8 dikali 7 56. 160 tambah 56 tambah 50 210 tambah 6 berarti 216. Kita lihat di sini terlihat sama bilangannya. Berarti kalau ada bilangan misalnya ini A pangkatnya N, B juga pangkatnya N, boleh dong ditulis A-nya dikali dulu sama B baru dipangkatkan N. Itu salah satunya. Atau mungkin bisa juga dengan cara seperti ini. Misalnya 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Apakah ini sama dengan 5 dikali 3 yang dipangkatkan 2? Kalau pakai urean pengertian ini, eksponen juga boleh. Ini kan berarti 5 dikali 5. Ini berarti 3 dikali 3. Sementara kalau yang di sini berarti kan 5 dikali 3 dikali 5 dikali 3. Artinya apa? Karena pangkat 2 berarti 5 dikali 3-nya, ini titik berarti dikali ya. Itu dikalikan sebanyak 2. Apa bedanya ini? Kalau kita kumpulkan 5 dikali 5 dikali 3 dikali 3. Tentunya ini boleh kan ditulis 5, ini taruh depan, dikali 5 dikali baru yang ini. Dikali 3 baru terakhir yang ini. Dikali 3 sama persis sekarang. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ada A dikali B kita pangkatkan N, itu boleh ditulis A-nya ya dipangkatkan N dikali B-nya juga dipangkatkan N. Ini adalah sifat ketiga. Tetapi nah, apakah itu juga berlaku? Ini kenapa sekaligus diikutkan di sifat ketiga. Misalnya 2 ditambah 3 dipangkatkan 2. Apakah ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2? Kalian lihat, kalau dikurung berarti harus dikerjakan dulu. 2 ditambah 3 berapa? 5 kan ya? 5 dipangkatkan 2, artinya ini adalah 5 dikali 5. Berapa hasilnya? 25. Sementara 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Ketika 4 ditambah 9 hasilnya berapa? 13. Berarti gimana? Berarti tidak sama. Jadi nanti kamu harus mengingat, jangan dilakukan. Kalau ada A ditambah B dipangkatkan N, itu hasilnya tidak bakal sama dengan A pangkat N ditambah B pangkat N. Ya, ini juga bagian dari sifat ketiga. Ini yang pertama, ini peringatan. Peringatan untuk sifat ketiga, tapi yang kedua. Karena ini sering dilakukan, makanya diikutkan di sifat yang ketiga tapi untuk yang kedua. Begitu. Mungkin untuk contoh, ini sebenarnya sangat gampang kalau kita butuh menghitung dan mengaplikasikan nanti ketika sudah dengan sifat-sifat lain berpadu. Jadi kita manfaatkan sifat yang ada supaya kita menghitungnya
nanti cepat. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kalau bentuk perkalian dua bilangan pokok dipangkatkan, berarti masing-masing bisa dipangkatkan, tapi tidak berlaku untuk penjumlahan. Sekarang berikutnya bagaimana dengan pembagian? Kita buktikan dulu. 10 pangkat 3 kita bagi dengan 2 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu boleh ditulis 10 dikali 10 dikali 10. Sementara 2 pangkat 3 boleh ditulis 2 kali 2 kali 2. Nah, karena ini perkalian, masing-masing berarti boleh dibagi. Ketika dibagi ketemunya 5, ketika dibagi ketemunya 5, 10 dibagi 2 ketemunya 5. Sehingga boleh ditulis 5 kali 5 kali 5. Nah, artinya apa? 5 kali 5 kali 5 adalah 5 pangkat 3. Bagaimana kalau kita lihat yang sebelahnya? Ini, jika pangkatnya kita keluarkan, 10 dibagi 2 pangkat 3, hasilnya juga sama. 5 juga dipangkatkan 3. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Kalau tadi dikalikan, kalau ini diapakan? Dibagi. Ya, betul sekali. Jadi kalau ada A per B dipangkatkan N, itu boleh ditulis A pangkat N per B pangkat N. Seperti ini. Tentunya penyebutnya tidak boleh 0 ya. Ini adalah sifat keempat. Empat yang pertama ya. Kok bisa yang pertama? Baik, masih ada satu operasi lagi. Perkalian, penjumlahan, pembagian ini bisa. Ini ya, ini syaratnya B tidak boleh 0 ya. Ini. Nah, sekarang bagaimana dengan yang berikutnya? Nah, coba kita lihat. Bagaimana kalau 5 min 3 pangkat 3? Apakah sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3? 5 dikurangi 3 berapa? 2. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2. Berapa tadi? 8. Kalau 5 pangkat 3 berarti kan 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya tentunya 5 kali 5 25. 25 kali 5 berarti 125. Dikurangi pangkat lagi karena pangkatnya lebih kuat, berarti harus dihitung dulu. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. Sehingga hasilnya kita tahu 125 dikurangi 27. 25 aja dikurangi 25, tinggal 100-nya masih dikurangi 2. Berarti 98. Ini 8, ini 98. Jelas tidak sama. Apa yang kamu simpulkan? Berarti kalau A dikurangi B pangkat N itu tidak pernah sama dengan A pangkat N min B pangkat N. Inilah sifat keempat, tapi yang kedua. Jadi yang boleh hanya perkalian sama pembagian. Penjumlahan dan pengurangan itu tidak boleh mengeluarkan eksponennya seperti itu. Begitu untuk sifat-sifat yang akan kita pelajari untuk latihannya nanti sekalian. Kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu tadi sudah sampai ke sifat keempat. Nah, sekarang kita lihat misalnya ada bilangan berpangkat, kemudian kita pangkatkan lagi. Misalnya 2 pangkat 2 kita pangkatkan 4. Menurut pengertian bilangan berpangkat, kalau punya pangkat misalnya ini 4, berarti bilangan yang di sini akan diulang sebanyak 4 kali. Dikalikan diulang sebanyak 4 kali. Berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Sementara 2 pangkat 2 sendiri itu kan sama saja 2 dikali 2. Nanti dikali lagi 2 dikali 2. Terus yang ini berarti 2 dikali 2 lagi. Yang terakhir 2 dikali 2. Kalian lihat sekarang ada berapa 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti boleh ditulis 2 pangkat 8. Nah yang ini nih, 2 bilangan pokoknya sama ya. Sekarang 2 dipangkatkan lagi 4 kok jadi 8. Kira-kira diapakan? Betul sekali. Itu adalah karena apa? Karena kita kalikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 4. Nah 2 dikali 4 itu kan 8. Itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya, yang lain lagi. 3 pangkat 3
kita pangkatkan 2. Berarti kan 3 pangkat 3 kita kalikan 3 pangkat 3. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Sementara 3 pangkat 3 sendiri itu kan 3 dikali 3 dikali 3. Ini kita kalikan, ini juga sama. 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya ada 3. Kalau kita satukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-nya ada 6. Boleh ditulis 3 pangkat 6. Sehingga yang di sini ini bilangan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 kok jadinya 6. Berarti pangkatnya diapakan? Betul sekali, pangkatnya dikalikan. Jadi ketemunya 3 pangkat 6. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau ada A pangkat M dipangkatkan N. Ingat ya bacanya tadi, A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M-nya dikali dengan N-nya. Inilah sifat kelima. Seperti ini.